Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Nimade Sastriani Wendra. Saya guru SMP Dharma Sastra Sempidi. Saya mahasiswa PPG Angkatan Pertama tahun 2022. Saya mahasiswa LPTK Universitas Pendidikan Ganesha. Selamat pagi anak-anak. Om Swastiastu. Bagaimana kabarnya anak-anak? Ibu. Sehat, Bu. Baik, Ibu. Semuanya baik-baik ya. Berarti kita masuk ke pembelajaran ya anak-anak ya. Kita hari ini belajar tentang sistem pencernaan pada manusia. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Coba Dwi Apriani pimpin doanya. Ya, berdoa mulai ya. Berdoa selesai. Doa selesai. Terima kasih Dwi. Saya Ya, Ibu. absen dulu ya. Saya sudah lihat semuanya hadir. Mareta ada, Krisna ada, Abdi ada, Dwi dan Happy ada. Terus habis itu saya mau bertanya nih, ada nggak dari kalian yang belum sarapan tadi pagi? Saya belum, Saya Bu. Bu. Sudah, Ibu. Bagaimana Sudah, Bu. bedanya antara kalian sudah sarapan sama yang belum sarapan? Gimana kira-kira bedanya? Yang sarapan Bu lebih kuat, lebih lebih apa namanya? Kalau yang tidak sarapan ya loyo Bu. Ya, hebat. Marlinus, pinter ya. Iya, Kenapa Bu. hal tersebut bisa terjadi kira-kira Marlinus? Ya mungkin karena tidak ada energi yang masuk kalau tidak sarapan Bu. Jadi membuat organ-organ dalam tubuh kita menjadi lemah. Jadi itu aja Bu. Ya, pinter sekali ya. Anak Iya. Ibu sangat pinter. Iya, Bu. Terima kasih. Habis itu Ibu akan memberikan pretest. Nanti linknya Ibu kirim ke WA. Ibu kasih waktu 5 menit dari sekarang. Ayo buka WA-nya, habis itu kerjakan di Google Formulir 5 menit ya nak ya. Iya Bu. Ya, waktunya habis ya nak ya. Masih semangat anak-anak? Semangat Bu. Nah, untuk lebih semangat lagi, mari kita tepuk PPK. Coba Marlinus lagi, tepuk PPK nak. Iya Bu. Dipandu teman-temannya ya. Ya, mari teman-teman, mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ya, Bu. Nah, semua sudah semangat-semangat ya. Hari Iya, ini Bu. Ibu akan memberikan tujuan pembelajaran yaitu melalui praktikum peserta didik mampu menganalisis organ-organ pencernaan manusia dengan tepat. Yang kedua, melalui diskusi kelompok dan literasi, peserta didik mampu menganalisis fungsi setiap organ dalam sistem pencernaan dengan tepat. Yang ketiga, melalui kegiatan mengamati video, diskusi kelompok, dan literasi, peserta didik mampu menganalisis gangguan organ pada sistem pencernaan dengan tepat. Yang keempat, melalui diskusi kelompok dan literasi, peserta didik mampu menganalisis upaya pencegahan gangguan pada sistem pencernaan dengan tepat. Yang kelima, melalui diskusi kelompok, literasi, dan presentasi, peserta didik mampu mengkomunikasikan hasil laporan analogi proses pencernaan makanan pada manusia dengan mengembangkan sikap peduli. Manfaat yang anak-anak dapatkan dari belajar materi ini yaitu dengan memiliki pengetahuan tentang sistem pencernaan pada manusia, maka kita bisa menjaga kesehatan sistem pencernaan kita dengan baik. Nah, penilaian hari ini Ibu akan menilai 3 ranah, yaitu ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Sikapnya yang bertanggung jawab pada saat mengerjakan LKPD dan peduli saat anak-anak berpresentasi. Kalau keterampilannya pada saat membuat laporan, dan kalau keterampilan lagi satu pada saat anak-anak melakukan presentasi hasil laporan. Pengetahuannya dari post-test dan pretest.
Nanti kita akan belajar menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Di mana alur pembelajaran kita yaitu pertama nanti Ibu akan memberikan anak-anak sebuah video kasus. Udah itu, anak-anak akan Ibu berikan LKPD. Di situ anak-anak akan berkelompok dengan teman-teman untuk mengidentifikasi masalah, merancang pemecahannya, dan memberikan solusi. Di sana anak-anak berdiskusi dengan teman-teman. Setelah berdiskusi, anak-anak melakukan praktikum untuk memecahkan permasalahan yang ada di LKPD. Setelah melakukan praktikum, anak-anak mendapatkan hasil praktikum. Lalu hasil tersebut anak-anak diskusikan, sesuaikan dengan literatur dan sama kajian pustaka yang Ibu sudah selipkan di Google Classroom anak-anak. Lalu setelah itu, setelah semua LKPD terjawab, maka akan siap dipresentasikan. Lalu anak-anak akan melalui proses presentasi nantinya. Ada pertanyaan kira-kira di alur pembelajaran kita, Nak? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Nah, Ibu akan membagikan link video operasi pemotongan lambung di WA anak-anak ya, silahkan nanti disimak. Ibu sudah kirimkan. Nah, Ibu akan memberikan LKPD terkait dengan video pemotongan organ lambung, operasi pemotongan organ lambung untuk LKPD 1 dan untuk praktikum pada LKPD 2. Selanjutnya, mari kita berkelompok terlebih dahulu. Kelas 8A ini Ibu bagi menjadi 3 kelompok. Dari kemarin kita sudah memang membagi menjadi 3 kelompok ya anak-anak, tetap kelompoknya. Kelompok 1 Mareta, dan Desa, sama Lide. Kelompok 2 Krisna, Sparanti, Marlinus, dan Happy. Kelompok 3 ada Abdi, Rahayu, dan Irawati. Ibu harapkan kalian bisa bekerja sama dengan baik nantinya. Di situ kita akan mencermati anak-anak ya. Silakan dalam kelompok cermati LKPD analogi proses pencernaan makanan pada manusia. Maupun anak-anak cermati video kasusnya. Nanti jawab LK1-nya. Sekarang cermati dulu videonya, lalu cermati juga LKPD-nya. Nah, Ibu mau tahu apakah kalian semua sudah membawa alat dan bahan? Coba kelompok 1. Alat dan bahannya apa lengkap? Apa sudah lengkap? Sudah, Bu. Ibu. Sudah, Oh Bu. ya. Kelompok 2, apa sudah lengkap alat dan bahannya? Sudah, Bu. Kira-kira sudah, Bu? Kelompok 3, lengkap nggak alat bahannya? Sudah, Ibu. Oh, terima kasih ya anak-anak. Anak-anak sudah rajin membawa perlengkapan alat-alat praktikumnya dengan baik. Nah, sekarang Ibu mau nanya nih, apabila Ibu membelikan LKPD seperti ini, ada nggak yang anak-anak tidak mengerti? Ada, Ibu. Yang mana Saya, itu? Bu. Saya dari Wi? kelompok 1, Ibu. Oh ya, Wi. LKPD-nya tidak berisi secara kerja, Ibu. Oh iya, benar. LKPD yang Ibu berikan itu memang tidak berisi cara kerja. Nah, nanti anak-anak cari di literasi atau di buku paket. Nanti akan ketemu cara kerjanya. Jadi berusahalah merancang dengan temannya yang di kelompok, berdiskusi di kelompok. Nanti akhirnya pasti ketemu cara kerjanya dengan menggunakan alat dan bahan seperti yang anak-anak sudah bawa begitu. Ada pertanyaan lagi anak-anak? Ada, Bu. Oh ya, Krisna, apa nak? Nanti hasilnya seperti apa yang harus saya tampilkan, Bu? Oh, hasilnya juga tidak Ibu cantumkan ya nak ya. Jadi nanti hasilnya bagaimana anak-anak itu melakukan prosesnya, itu ditulis tahapan demi tahapannya. Habis itu anak-anak tampilkan dalam sebuah tabel boleh atau dideskripsikan hasilnya. Itu sesuai dengan kemampuan anak-anak untuk melakukan praktikum tersebut dan menyampaikan hasil dalam suatu laporan. Nanti setelah laporan itu jadi, anak-anak akan presentasikan. Apa ada pertanyaan lagi, Nak?
Apa untuk Dwi sama Krisna mengerti dengan apa yang Ibu berikan? Sudah, Sudah, Ibu. Bu, sudah mengerti. Terima kasih anak ya. Kita lanjut. Kita lanjut ke tahapannya. Kira-kira tahapannya seperti apa sih kelompok 1 akan melakukan tahapan dari pelaksanaan praktikum analogi ini? Gimana tahapannya, Nak? Kira-kira ada nggak yang bisa memberitahu Ibu gimana tahapannya? Coba angkat tangannya. Ada nggak, Nak, tahapan-tahapan dari praktikum LKPD 2-nya itu? Bagaimana Saya kira-kira? Ibu. Saya Iya, Ibu. Siapa itu Bu Rahayu ya? Maaf. Iya Ibu. Rahayu. Ya, Iya. gimana Rahayu? Coba bisa Ah. diceritakan. Untuk tahapannya, jenis-jenis makanan dimasukkan ke plastik, lalu dihancurkan, ditambahkan air, dilumatkan sampai benar-benar halus. Selanjutnya, ambil corong air untuk memasukkan makanan yang hancur tersebut ke dalam kaos kaki, lalu diperas airnya, lalu kaos kaki diikat dan digantung sedikit dan keluarkan sedikit demi sedikit. Kemudian sisa makanan yang ada di dalamnya. Nah, hal ini adalah analogi sistem pencernaan manusia dari mulut sampai ke anus dan sisa makanan tersebut keluar dalam bentuk tinja. Ya, Seperti bagus itu, Ibu. sekali. Ya, Rahayu bagus sekali. Berarti kelompoknya Rahayu sudah menemukan tahapan-tahapannya. Karena sudah kita menemukan tahapannya, mari kita lakukan eksperimennya atau praktikumnya. Ya, Nak ya, mari kita lakukan praktikumnya. Ibu kasih waktu 15 menit. Nanti kalau ada yang tidak dimengerti, Ibu akan bimbing anak-anak. Nah, karena waktunya sudah habis, kira-kira sudah selesai belum praktikumnya, Nak? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Ya, berarti udah semua ya. Terus sekarang kita waktunya adalah kita akan membandingkan hasil kita dengan pertanyaan yang ada di LKPD. Diskusi dulu anak-anak di dalam kelompok. Nanti kita tuangkan di LKPD. Sudah selesai LKPD-nya, Nak? Sudah, Ibu. Ya, kita akan mempresentasikan langsung ya LKPD 1-nya. Siapa yang bisa kira-kira LKPD 1-nya? Ayo kita presentasikan. Yang nomor 1, misalnya, setelah mengamati video masalah yang kalian lihat tadi di YouTube, masalah apa itu? Ada yang bisa? Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, masalah apa? Irawati. Masalah yang saya temukan itu adalah masalah obesitas berujung operasi pemotongan lambung, Ibu. Ya, kenapa kira-kira Irawati apa penyebabnya harus dioperasi seperti itu? Makannya terlalu banyak dan tidak terkendali, Bu. Ya, terus jika kamu adalah ahli kesehatan, apa yang kamu setuju nggak kamu tentang operasi itu? Setuju, Ibu. Kenapa kira-kira setuju, Irawati? Karena efek sampingnya hampir tidak ada. Ya, karena sedikit efek sampingnya ya. Terus kalau misalnya dari masalah tersebut, apa yang Irawati bisa rekomendasikan untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan dari umur seperti anak-anak ini, seperti Irawati? Selalu menerapkan pola hidup sehat, diantaranya makan yang cukup jumlahnya dengan gizi yang seimbang dan rutin berolahraga. Ada tambahan lagi, Irawati? Tidak, Ibu, cuma segitu aja. Oh iya, terima kasih. Bagus sekali jawabannya ya. Teman-temannya yang lain ada tambahan lagi, Nak? Tidak, Ibu.
Ya, sepertinya sama semua ya jawabannya ya. Anak-anak kompak jawabannya sama semua. Nah, mari kita lakukan yang LKPD 2-nya, kelompok yang lain. Tentang analogi proses pencernaan makanan pada manusia. Tadi tahapannya sudah. Sekarang hasilnya. Hasilnya kira-kira apa aja yang ditampilkan? Siapa yang mau presentasi? Ayo angkat tangannya, Nak. Atau Ibu tunjuk aja ya. Coba Abdi ada? Abdi nggak ada ya? Saya Ibu. Oh, ya. Ada Abdi? Ada Bu, tapi saya belum selesai. Oh ya, coba Dwi Apriani. Udah selesai Baik Ibu. Dwi? Ya. Saya mau menyampaikan hasil diskusi serta praktikum dari kelompok kami ya. Yang pertama, saya menemukan organ mulut, itu proses pencernaannya terjadi secara mekanik. Kemudian fungsi organ pencernaannya, gigi untuk menghancurkan makanan dari berukuran besar ke yang berukuran kecil. Kemudian kerongkongan, prosesnya adalah mekanik, terjadi gerak peristaltik untuk memasukkan makanan dari mulut ke lambung. Kemudian lambung terjadi proses kimiawi, fungsinya enzim pepsin berfungsi mengubah protein menjadi pepton, enzim renin berfungsi mengendapkan protein kasein yang terdapat pada susu, HCl berfungsi mengasamkan pH lambung, berfungsi untuk membunuh kuman dan penyakit yang masuk melalui makanan. Kemudian usus halus terjadi proses kimiawi, enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kemudian enzim amilase berfungsi mengubah amilo menjadi maltosa. Kemudian enzim tripsin berfungsi mengubah protein menjadi polipeptida dan penyerap air. Usus besar berfungsi untuk menyerap air. Kemudian anus, saluran terakhir pengeluaran zat sisa. Begitu Ibu. Nah, ini hasil yang didapatkan kelompok Dwi Apriani. Kira-kira ada yang kurang nggak nih? Teman-temannya tahu nggak kira-kira ada yang kurang dari hasil yang temannya dapatkan, yang Dwi dapatkan, kira-kira ada tambahan lagi teman-temannya? Misalnya kita lihat di mulut, pencernaan apa aja ada di mulut secara mekanik. Mekanik itu dari yang gimana anak-anak? Menghancurkan dari ukuran yang besar ke ukuran yang lebih kecil. Makanan itu benar. Terus apa yang kurang di sini? Terjadi secara kimiawi ada enggak? Ada Bu. Ada. Berarti dengan bantuan apa? Enzim Ya, enzim betialin ya. Terus nanti kita tambahin di kerongkongan secara mekanik aja terjadi? Iya Bu. Ya, benar. Di lambung secara kimiawi katanya terjadi. Benar nggak ini? Betul. Benar Betul. Secara mekanik ada di lambung? Ada. Nah, digimanain lambungnya? Merebas Merema- kelompoknya. Pinter sekali anak-anak Ibu ya. Di usus halus secara kimia katanya. Ada nggak secara mekanik di usus halus anak-anak? Ada Bu. Ya, pinter sekali ya. Di usus besar terjadi penyerapan air, tidak terjadi proses pencernaan. Benar apa tidak itu? Benar Bu. Benar Ibu. Di anus adalah saluran terakhir pengeluaran zat sisa. Jadi benar ya. Terus sekarang siapa yang mau menyimpulkan LKPD kita yang kedua? Kelompok yang belum ya? Saya Bu. Iya, Mareta ya? Ya. Ya, Mareta coba. Kesimpulannya yang dari pengerjaan LKPD 2 ada 2. Yang pertama, proses pencernaan itu dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, ke usus halus, usus besar, dan berakhir di anus. Kesimpulan yang kedua, proses pencernaan ada 2 jenis, yaitu pencernaan mekanik dan juga kimiawi. Ya, berarti Mareta sangat mengikuti ya pembelajarannya sehingga bisa menyimpulkan pembelajaran
kita dengan baik dan benar. Nah, sekarang kita udah selesai untuk berpresentasi. Anak-anak dari ketiga kelompok ini semua presentasinya sangat baik ya, dan anak-anak sangat rajin belajar, terus menanggapi dengan baik. Udah itu saling menanggapi antar kelompok, peduli terhadap yang presentasi seperti itu. Jadi kita masuk ke kegiatan penutup. Kita simpulkan kegiatan hari ini. Apa yang bisa kita simpulkan untuk kegiatan hari ini? Kira-kira siapa yang mau menyimpulkan? Ada yang mau menyimpulkan, anak-anak, kegiatan kita untuk hari ini? Saya, Bu. Saya, Ya, Bu. coba. Saya, Bu. Siapa itu, Bu? Coba Irawati. Kesimpulan yang saya dapat, pencernaan pada manusia itu ada dua macam, yaitu pencernaan kimiawi dan pencernaan secara mekanik. Ya, benar. Itu, Ya, ada yang lain, Nak? Saya, Bu. Ya, Bu. Ya, siapa itu Saya, ya? Bu. Abdi, Bu. Ya, Abdi, coba. Dengan setelah belajar, saya dapat mengetahui apa itu organ-organ pencernaan dan juga fungsinya. Ya, pintar sekali Abdi ya. Dengan kita melakukan praktikum, belajar seperti ini, jadi kita tahu fungsi dan organ-organ dari suatu pencernaan manusia. Ada lagi yang lain? Nah, kira-kira cukup ya segitu. Terus kita akan melakukan post-test. Nah, Ibu akan kirimkan lagi linknya di WA ya, Nak ya. Lakukan post-testnya. Ibu kasih waktu 5 menit. Nah, waktunya udah habis. Sekarang kita waktunya berefleksi. Kira-kira dari pelajaran tadi, dari pembelajaran tadi, menyenangkan tidak anak-anak? Menyenangkan. Menyenangkan, Ibu. Kenapa menyenangkan? Kita jadi Karena tahu dari proses tidak tahu pencernaan. menjadi tahu. Ya, dari tidak makanan. tahu menjadi tahu. Terus Ya, Bu. materi pertemuan yang selanjutnya adalah tentang zat aditif dan tentang sistem pencernaan manusia, tentang enzim-enzimnya ya. Itu aja untuk pelajaran hari ini. Nanti kita akan tutup dengan berdoa. Siapa tadi yang mimpin doa? Silahkan dipimpin kembali Saya, Bu. doanya ya, Nak ya. Nah, baik Ibu. Baik teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini kita tutup dengan doa. Dipersilakan. Doa dipersilakan. Selesai. Terima kasih, Nak. Selamat pagi, anak-anak. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya.